kepentingan golongan dan pribadi. Tapi yang terjadi sebaliknya, yang dilarang oleh janji di hadapan Allah, maaf, di hadapan Allah, tidak sembarangan. Saya ingat betul itu. Makanya saya waktu jadi rektor juga berusaha untuk mengamalkan itu. Nah sekarang banyak pejabat itu yang lupa dengan sumpah dan janjinya. Inilah yang sebenarnya sangat pantas kalau Pak Din tadi memimpin gerakan itu. Bukan kita itu anti, tidak. Mungkin menurut beliau-beliau kita itu melawan. Nah, untuk bilang tadi, justru kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengingatkan supaya mereka selamat. Itu masalahnya. Jadi saya itu berani di sini itu karena ingin mengingatkan beliau-beliau itu supaya tidak masuk neraka di dunia dan di akhirat. Belum tentu nanti di akhirat, karena di dunia juga masuk neraka nanti. Kan kasihan. Makanya gerakan ini sebenarnya untuk menyelamatkan beliau-beliau itu. Tapi kalau tadi sikap mungkin di sini ada saya tidak takut apapun. Karena apa? Karena kita itu mengingatkan, bukan melawan. Kalau melawan kita dengan kekerasan. Inilah yang sebenarnya yang saya yakini. Rahasia mengurangi nyeri lutut, nyeri punggung, nyeri bahu dan leher akibat osteoartritis dan tidak bisa diperbandingkan pakai apa aja, dibaptis sebelum dibandingkan dengan yang namanya anak haram. Peran kaum cendekiawan atau intelektual amat krusial dalam menentukan sejarah perjalanan bangsa ini. Bahkan, berdirinya republik ini juga tidak lepas dari buah pikir kalangan cerdas cendekia seperti Soekarno, Hatta, maupun Syahrir. Sebagai kaum terpelajar, kala itu mereka sadar ada kesewenang-wenangan dari penguasa dan berupaya melawannya. Bahkan, rela masuk penjara. Begitu juga dengan yang terjadi hari ini. Jika para guru besar dari berbagai perguruan tinggi resah dengan kondisi karut-marut yang terjadi di negeri ini, itu berarti ada yang salah dan memang sudah menjadi tugas mereka untuk mengingatkannya. Mereka kembali lantang bersuara lantaran ada pihak-pihak yang coba mengkhianati demokrasi untuk kepentingan pribadi. Mereka pun mengingatkan para elit akan pentingnya menjaga etika dan moral ketimbang urusan menang kalah untuk kepentingan elektoral. Secara bergantian, sivitas akademika dan guru besar dari sejumlah perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, itu melempar pesan kepada elit agar serius meluruskan demokrasi yang berjalan menyimpang. Terbaru pada Kamis 14 Maret lalu, sejumlah guru besar dari berbagai universitas di Jabodetabek berkumpul di kampus UI Salemba. Intinya mereka menuntut agar pemerintah dapat menegakkan konstitusi, memulihkan hak kewargaan, dan peradaban berbangsa. Sebelumnya, kalangan guru besar dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga menyerukan soal pentingnya penegakan etika dan demokrasi yang kian menyimpang di negeri ini. Seruan para intelektual itu bukanlah mengada-ada. Mereka melihat etika dan moral secara kasat mata memang telah diselewengkan. Terutama dalam pelaksanaan pesta demokrasi yang lalu. Sudah semestinya pemerintah mendengarkan seruan dari kalangan kampus ini. Mendengar berarti tidak sekadar menganggap suara mereka sekadar bagian dari demokrasi, melainkan mengevaluasi dan menghentikan segala bentuk penyimpangan itu. Biar bagaimanapun, mereka memiliki tanggung jawab yang sama dalam membentuk watak bangsa, seperti halnya para elit dan pemuka agama. Kaum cendekiawan bukanlah mereka yang berumah di atas angin. Meski kerap dianggap sosok suci yang mendakwahkan kebenaran, ia tetaplah menjejak bumi sebagai penjaga moral kehidupan bermasyarakat. Pemerintah tidak perlu alergi dengan kritik mereka. Intinya, kaum intelektual ini hanya ingin penyelenggaraan negara berjalan dengan semestinya, menjunjung demokrasi, serta menghargai moralitas dan etika, bukan untuk menggulingkan penguasa. Pemerintah harus mendengarkan seruan itu, karena merekalah suluh yang menerangi kehidupan di masyarakat. Mendengarkan seruan cendekiawan, itulah yang akan kita bahas bersama anggota Dewan Redaksi Indra Maulana. Selamat malam, Mas Indra.
Malam Vera. Mas Indra, kalau kita Mas Indra, Malam Vera. Mas Indra, kalau kita lihat ini kan suara kenabian terus saja lantang disuarakan. Apakah ini sebetulnya sebuah dampak karena para penguasa ini tidak mendengarkan walaupun sudah berulang kali diingatkan? Ya, kalau kita lihat ini memang bukan pertama kali ya yang dilakukan oleh para guru-guru besar yang gusar dan Civitas Akademika. Dan perlu kita ingat Vera, ini tidak datang hanya dari satu kampus, dua kampus, tapi ini dari berbagai kampus, baik negeri maupun swasta, dan tidak hanya dari satu wilayah saja, Jabodetabek, tetapi juga ada wilayah di Yogyakarta, di Sleman, di Bulak Sumur, dan sebelumnya, ini aksi yang terakhir, aksi yang sebelumnya kan juga banyak juga berdatangan dari berbagai macam kampus, mengeluarkan berbagai macam istilah petisi, suara, seruan, dan lain sebagainya. Seharusnya ini menjadi sebuah alarm bagi pemerintahan kita. Pemerintah kita harusnya melihat ini adalah sebuah alarm yang dinyalakan oleh para guru besar Civitas Akademika. Karena apa? Karena suara-suara mereka inilah yang sebenarnya mencerminkan kegundahan, kegelisahan masyarakat. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi sekali lagi, bahwa ini adalah beyond, lebih dari soal siapa pemenang pemilu atau siapa yang kalah pemilu, tapi lebih dari itu yang dikritisi adalah bagaimana berjalannya demokrasi, proses demokrasi dari proses awalnya sampai proses pelaksanaannya hingga nanti proses akhirnya. Ya, tapi kan faktanya Mas Indra bahwa suara-suara kenabian ini tidak didengarkan oleh penguasa. Itu dia yang kita ingin serukan. Bagaimana? Betul, yang ingin kita serukan dari sini sekarang adalah bahwa suara-suara kampus ini jangan diberangus. Diberangus itu bisa dua hal. Mungkin di era Orde Baru kalau kita sering mendengar bagaimana penculikan aktivis, kemudian pembungkaman dan lain sebagainya dengan kekerasan fisik maupun melibatkan militer misalnya. Tetapi di era hari ini ternyata mungkin para penguasa yang bisa disebut zalim itu mengartikan diberangus itu adalah dengan diabaikan. Vera mungkin bisa melihat atau merunut berbagai pernyataan-pernyataan para pejabat aparat dan lain sebagainya ketika ditanyakan ada soal kecurangan, laporkan saja ke Bawaslu. Kalau ada kondisi seperti ini, ya buktikan saja. Kalau misalnya ini menyala etika, apakah ini artinya bahwa masyarakat yang memilih? Menyepelekan suara para akademisi. Akhirnya publik bisa berpandangan seperti itu. Karena dengan sangat gampang sekali, belum pernah ada kita mendengar jawaban yang serius. Misalnya, misalnya kritik disebut ada kesalahan etika. Etika di mana? Mari kita diskusi. Kita lihat misalnya bertemu elemen pemerintah, elemen akademisi, aktivitas akademika, Civitas Akademika bertemu dalam sebuah forum dan berdiskusi dengan hangat, debat keras dengan data dan lain sebagainya. Itu kita nggak menemukan. Adanya hanya pernyataan, ya itu bagian dari demokrasi. Menyatakan dengan sederhana, itu hanya bagian dari demokrasi. Itu bisa sebuah pengabaian. Ini bisa berarti adalah pemberangusan sebenarnya. Dengan diabai, maka tidak berarti apa-apa. Berjalan saja. Jadi tidak ada dampak dan yang poin yang diserap sebenarnya. Ini yang menjadi catatan juga. Dan satu hal Vera, ketika para guru besar Civitas Akademika mengatakan sepakat akan kebenaran demokrasi, ini bukan soal sepakat bahwa soal perasaan saja dan melihat di masyarakat, tapi ada data yang berbicara. Kalau kita mau lebih jauh melihat skor indeks demokrasi kita, memang itu turun. Ini dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit ya, saya kutip di sini. Ini datanya keluar pada 15 Februari 2024. Pada tahun 2022, skor demokrasi saat itu kita sudah disebut turun dari tahun sebelumnya, yaitu 6,71. Nah, 2023 itu turun jadi 6,53. Kembali seperti tahun 2010 ya. Nah, itu dia. Artinya tidak ada hal yang sangat signifikan dilakukan di era pemerintahan Jokowi dalam konteks pembangunan demokrasi ini. Dan ini ironis. Presiden Jokowi dilahirkan dari sebuah proses demokrasi yang sangat dipuji luar biasa, berasal dari bukan siapa-siapa, dia bekerja keras, sistem meritokrasi yang luar biasa baiklah. Nah, kenapa di akhirnya hari ini mengundang kegusaran para Civitas Akademika, guru besar, inilah yang menjadi catatan penting. Yang paling menyakitkan lagi kan, disebut masih Indonesia ini dengan skor demokrasi tersebut, Indonesia masih masuk kategori flawed demokrasi atau demokrasi cacat. Ini kan harusnya menjadi pelajaran penting dan perlu segera dibenahi oleh pemerintahan saat ini. Dan kita juga akan dengarkan petikan seruan dari para akademisi berikut ini. Mendukung parlemen DPR
untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsinya untuk menyuarakan suara rakyat, melakukan pendidikan secara terbuka terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif presiden agar dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ubedillah Badrun, akademisi UNJ begitu ya, bahwa mendorong DPR menjalankan fungsinya, menyelidiki penyalahgunaan penguasa, hak angket pemilu, itu yang didorong gitu. Nah, apakah mungkin sebetulnya dengan kondisi politik saat ini yang semuanya rasanya dipegang oleh penguasa? Ya, kemarin memang ada 7 seruan Salemba ya, 7 poin seruan Salemba, dan yang tadi dikutip dan dibacakan oleh Ubedillah Badrun itu adalah seruan ketiga, poin ketiga. Memang mendesak DPR untuk segera bekerja menjalankan fungsi-fungsi menyuarakan suara rakyat, melakukan penyelidikan. Ya. Ketika DPR diminta melakukan penyelidikan, ini bahasa lainnya adalah angket. Bahasa secara konstitusinya. Artinya apa? Ketika para sivitas akademika menyuarakan ini, dan mereka ini berasal dari berbagai bidang, loh Vera. Tidak hanya mereka bidangnya pemilu atau politik saja ya, berbagai bidang. Ada yang bidang pangan juga yang datang dari IPB, yang menjabarkan data yang luar biasa. Kebetulan saya siang tadi sempat berbincang dengan dia. Itu luar biasa bagaimana kebutuhan pangan kita ketika alasan pemerintah adalah El Nino, padahal dampak El Nino hanya 0, sekian persen di bawah prediksi dia sebagai pakar pangan begitu. Tapi ternyata impornya luar biasa besar, dan lebih aneh lagi di lapangannya, dan sering menjadi berita-berita yang dibacakan Vera kan, itu harga-harga masih tinggi. Ini yang harus diselidiki DPR. Nah, ini penting nih, karena ketika DPR dinanti-nantikan dan kemudian tidak berjalan, ini malah akan menjadi semakin rumit saja. Karena apa? Sudah ada catatan bahwa ketika suara masyarakat tidak nanti bisa terwakil oleh DPR untuk melakukan penyelidikan seperti itu, saya khawatir sebuah usulan yang pernah disampaikan baru-baru ini disampaikan oleh akademisi dari UGM ya, yaitu Zainal Arifin Mukhtar, pengadilan rakyat. Ini yang kita juga jangan sampai yang seperti ini terjadi. Artinya DPR harus segera menjalankan fungsinya, lakukan penyelidikan. Apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintah dan dalam berdemokrasi ini? Peran DPR sangat krusial untuk bisa membuktikan dan membuka secara gamblang gitu ya. Salah satunya soal politisi bansos itu ya, yang nanti akan kita bahas lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Tetapi isu yang terjadi, kenapa tidak ke MK? Gitu. Karena kita sudah semacam distrust terjadi di sana. Ada lembaga-lembaga yang kita sudah tidak boleh tidak percaya kalau kita melihat seperti ini. Kalau kita seperti ini, di sana kemudian lapor tidak dipercaya, justru nanti risikonya lebih berat lagi. Lawang kita sudah lapor Pak Jokowi tahu, itu hanya mengatakan itu hak demokrasi, gitu. Tetapi tidak dirubah sama sekali. Itu yang paling tinggi aja udah seperti itu, gitu loh. Menarik yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro bahwa ada distrust terhadap lembaga hukum gitu ya. Tidakkah kondisi ini sebetulnya sangat bahaya bagi publik, bahwa para akademisi saja sudah distrust, apalagi publik? Itulah dia yang tadi saya sampaikan, bahwa ini adalah alarm. Ketika alarm sudah berbunyi, maka harus ada yang berubah kan. Ketika tidak berubah, ketika distrust yang terjadi, ini percuma kita akan menjalankan sistem pemerintahan secara demokratis. Karena demokrasi itu kan panglimanya adalah hukum. Ketika nanti ada distrust terhadap lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga penegak aturan lainnya ya misalnya ya, itu kan menjadi berbahaya akhirnya. Artinya terjadi chaos. Artinya kalau memang tidak dikanalisasi, maka chaos itu sangat bisa terjadi begitu chaos ini yang kita tidak inginkan bersama. Jadi apa yang disuarakan baik melalui media, apa yang disuarakan oleh para guru besar para cendekiawan ini bukan hanya soal mengkritisi pemerintahan, tapi ini soal kebangsaan semuanya. Kalau Anda pemerintah yang berkuasa kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang, sewenang-wenang, itu efeknya nggak hanya terjadi pada Anda, tetapi ada di masyarakat. Terjadi chaos. Ketika chaos terjadi, semua tatanan itu hancur semua. Hancur semua dalam apa? Arti ekonomi dan lain sebagainya. Maka
kita akan jauh mundur ke belakang. Dan memang ini penting menjadi catatan kita semua ya, bahwa ketika kritik itu berdatangan tidak hanya soal bicara pemilu curang, jadi bukan soal siapa yang dimenangkan, siapa yang dikalahkan, tetapi bicara bagaimana prosesnya, bagaimana nepotisme yang dikritisi oleh berbagai pihak itu kok bisa hadir tapi lagi begini Mas Indra, setelah staf reformasi kepresidenan 98. pun juga pernah merespon gitu ya seruan dari para guru besar dan akademisi ini hanya dengan begini, kenapa harus begitu caranya? Kan bisa menghubungi kami para alumni dari berbagai universitas itu. Ya. Artinya kenapa justru staf kepresidenan mempertanyakan cara yang dilakukan oleh para akademisi, bukan apa yang disuarakan? Betul. Akhirnya kutat pada soal cara ya, cara yang dilakukan dengan bersuara melalui forum-forum ini apa salahnya juga? Tidak ada salahnya juga, justru masyarakat menjadi semakin terang benderang melihat, oh sudah ada mulai kritik dari masyarakat. Artinya pemerintah harus mulai merespon apa sih yang salah, ayo kita duduk bersama dan lain sebagainya. Jangan kemudian sedikit-sedikit masalah minta dilobi kan itu akhirnya. Betul. Ketika minta dilobi itu adalah ruang-ruang gelap. Ruang-ruang gelap itu adalah ciri-ciri khas dari sifat perilaku yang koruptif. Itu juga salah satu aspek yang membuat perkembangan demokrasi kita mundur. Saya mau kutip data lagi nih Vera. Di indeks persepsi korupsi Indonesia, skor di Indonesia ini dari 2022 ke 2023 itu stagnan. Stagnan itu jangan gembira, oh tetap enggak, tapi stagnan karena kita di peringkat yang maksudnya di skor yang rendah gitu loh, 34. Nah, tapi secara ranking turun. Dari 2022 itu adalah 110, sekarang ini di 2023 karena yang 2024 belum keluar, itu adalah 115. Menurunnya ranking kita dalam soal indeks persepsi korupsi ini kan menyedihkan sekali gitu loh. Apa iya turunnya ranking kita dalam soal indeks persepsi korupsi ini kan menyedihkan sekali gitu loh. Apa iya kemudian seperti dari staf presidenan tadi mengatakan kalau ada masalah gitu hubungilah kami. Itu kan ruang-ruang gelap. Ya. Jangan-jangan nanti ada bargain malah. Nah, kalau mereka biasanya menuduh misalnya, oh akademisi tersebut adalah cenderung dengan politik atau partai tertentu atau terafiliasi dengan kelompok tertentu. Mereka sering menyampaikan hal-hal tersebut, kita sudah mendengar itu, bahkan disebut partisan kan, kita mendengar Prof. Harkistusi disebut partisan begitu. Kan itu sedih, padahal mereka sendiri membuka ruang hubungi kami. Itu kan ruang-ruang gelap. Tapi apakah seruan ini hanya sekedar perlu sampai pada didengarkan? Karena tadi kalau ada kata Pak Prof. Kunchoro katakan bahwa ya harusnya yang dituntut adalah penghentian penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan. Betul. Jadi memang ketika saya sendiri coba berbincang ya dengan beberapa para guru besar tersebut, menyampaikan apa cuman akan menyerukan saja, kurang lebih sampai hari ini jawabannya memang fungsi kami sampai di sana. Fungsi kami sampai di sana dan tidak ingin terlibat dalam politik praktis. Artinya ini kan diserahkan kepada yang punya memang kewenangan, partai politik. Partai politik punya tempat namanya fraksi di DPR. Nah, fraksi di DPR ini bersuaralah. Kenapa demikian? Karena sudah ada kritik juga jauh-jauh hari bahwa 10 tahun ini kita tertidur tanpa oposisi yang kuat. Tanpa oposisi yang kuat, sehingga yang bersuara para guru-guru besar, adik-adik mahasiswa yang turun ke jalan, elemen masyarakat yang lain memprotes berbagai bidang. Karena apa? Mungkin lemahnya atau tidak kuatnya atau kurangnya. Artinya peran parlemen sangat dinantikan melalui hak angket gitu ya, jalur politik ini yang dinantikan. Tapi kondisinya sekarang memungkinkan tidak sih bahwa hak angket ini akan gol? Ya kita harus percaya terhadap para politisi yang ada di luar sana. Mungkin mereka tidak seperti yang diperbincangkan. Memang soal idealisme karena dan baru pragmatisme itu berkelindang kan? Bersuara sedikit saja sudah disetrum-setrum oleh KPK. Nah itu dia, kan ada istilah setrum-setrum angket terkendala hukum. Kan begitu ya, ada sifat gitu. Nah inilah yang menjadi kemudian salah satu yang harus terus disuarakan. Maka ketika kita melihat
seberapa berani, seberapa jauh para politisi ini ketika berani meneriakkan sesuatu yang ideal, idealisme begitu, tapi berani tidak mereka untuk menanggung resikonya. Atas nama kebenaran loh, masyarakat akan melihat juga nanti, oh ini mungkin politisi yang layak untuk dipilih kembali atau diangkat menjadi dalam level pimpinan tertentu begitu. Oke, menarik untuk membicarakan bahwa kalau memang suara kenabian dari para guru besar saja tidak didengar, lalu suara siapa yang harus didengar begitu ya? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Ini adalah polling yang kami lakukan melalui akun X Metro TV. Setujukah Anda dengan bersuaranya cendekiawan berarti demokrasi tidak baik-baik saja? Mayoritas menjawab ya setuju 91%, sementara yang tidak setuju 9%. Artinya, Mas Indra, apakah bisa dikatakan bahwa masyarakat juga sudah membaca begitu bahwa cendekiawan berarti memang menyuarakan suara ketulusan, suara kenabian dan kembali mengingatkan kepada penguasa? Masyarakat secara langsung sudah menjawab dalam polling tadi ya. 91% itu menurut saya tidak perlu dibahas lagi perbedaan pendapatnya, artinya sudah sangat mayoritas. Mungkin 9% itu seperti margin of error-nya lah, kurang lebih seperti itu ya. Artinya apa? Bahwa memang tidak baik-baik saja, kita mengetahui bersama. Yang menjadi masalah hari ini adalah apa yang harus kita lakukan bersama untuk membuat yang tidak baik-baik saja itu menjadi normal kembali, menjadi baik-baik kembali. Karena apa? Agak tergelitik ketika kita berbicara, kita melakukan ini dalam konteks pemerintah atau penguasa saat ini, itu demi Indonesia Emas 2045. Ini yang dikritik oleh Suara Bulak Sumur. Kita mau maju menjadi besar, diabai, dianggap itu hak demokrasi. Memang hak demokrasi, nggak perlu dia ngomong itu hak demokrasi. Tapi kalau cuma di garis bawah seperti itu saja, jangan-jangan nanti Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan, yang artinya nanti rakyat akan turun sendiri, pengadilan rakyat, itu yang kita khawatirkan ketika masyarakat akan turun seperti itu. Kita nggak ingin kok seperti terjadi seperti revolusi Prancis. Ini tugas kita bersama menjaga moral kehidupan masyarakat dan juga menjaga demokrasi kita agar tetap utuh gitu ya. Terima kasih Mas Indra atas diskusinya di Editorial Malam hari ini. Saya Vera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Benarkah turun ke jalan menjadi solusi di tengah banyaknya kritik akademisi? Kita akan membahasnya bersama Guru Besar Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, dan pakar hukum tata negara, Fahri Bamit. Selamat malam, Prof. Kunchoro. Selamat malam, Pak Fahri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Pak Fahri. Baik, saya langsung ke Prof. Kunchoro. Prof. Kunchoro, kenapa seruan dari akademisi terus disuarakan pasca pemilu ini? Apa yang menjadi pemicu sebenarnya? Kenapa ini bisa terjadi, Prof? Begini, Mas. Kami dari Gajah Mada pada tanggal 31 Januari kita mengingatkan pada Pak Jokowi khususnya karena kecintaan kita pada beliau sebagai alumnus UGM. Tetapi apa yang kami sampaikan ini hanya dijawab sebagai hak demokratis yang tanpa dihiraukan sekali. Gitu. Ini membuat kami terus mengawasi dan semakin ternyata kita itu terlalu lupa, banyak orang yang terlalu lupa bahwa Pak Jokowi itu adalah seseorang yang memiliki multi peran. Pak Jokowi sebagai presiden, ya, sebagai suaminya Bu Iriana, ya, sebagai bapaknya Gibran, ya. Dulu orang memandang Pak Jokowi sebagai presiden, bagus semuanya. Tapi sekarang dilihat ketika Pak Jokowi sebagai Gibran, para pejabat, para petinggi masih melihat Pak Jokowi itu sebagai presiden, melakukan perannya sebagai presiden, tapi sebetulnya yang diperankan adalah bapaknya Gibran, sehingga mereka kacau dalam meja seperti ini, dan ini merusak semuanya aturan yang ada di tempat kita. Kita sudah mengingatkan itu. Guru besar itu adalah pemikir rakyat. Guru besar itulah benteng etika. Guru besar itu mengajarkan pada mahasiswanya, kalian boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Tapi petinggi-petinggi kita justru menunjukkan yang serupa. Ini bagi kami itu adalah tantangan berat.
maka sekali lagi kami sampaikan, perjuangan UGM tidak akan sampai di sini. Selama tidak ada perubahan. Kenapa? Kami menginginkan, kami masih sayang dengan Pak Jokowi untuk bisa juga menjadi polisi praktis itu bukan itu dari kami. Karena itu tidak akan pernah selesai. Apakah itu nanti dosen, mahasiswa terus menerus, makanya itu ya mari sama-sama juga kita jaga. Cuman masalahnya adalah sekarang Pak Jokowi itu masih sudah punya batas expired sebagai presiden. Ketika nanti sudah selesai mereka tidak punya jabatan. Apakah itu nanti dia akan kuat menerima dari kami masukan kritikan dari kami seperti itu ketika mereka sudah bukan presiden? Oke, Prof, yang terbaru kan bahkan ada gagasan pengadilan rakyat hingga turun ke jalan untuk menegakkan demokrasi. Bagaimana Anda melihat ini, Prof Kunchoro? Kalau kita melihat, sekarang saya tanya aja deh Mas, hukum kita apakah sudah berjalan dengan baik di negeri ini? Yang kita lihat sekarang banyak kebohongan-kebohongan. Satu yang saya tidak rela sebagai seorang dosen, itu adalah banyak pembodohan dan bahkan memanfaatkan kebodohan rakyat untuk sebuah kemenangan dalam pemilu. Yang kita lihat misalnya sekarang, contoh sederhana, KPU itu sudah berulang kali oleh DKPP diputuskan dia bersalah, salah berat, gitu. Terakhir beberapa kali, tapi yang terjadi apa? Tidak ada apa-apa. Polisi sebagai tempatnya, justru kita melihat di koran, di berita bahwa di Jawa Tengah didatangi untuk membuat yang baik-baik. Kepada siapa kami memberikan laporan itu? Saya sebagai seorang rakyat juga punya hak. Menurut pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya, tentang tugas polisi itu adalah mengayomi masyarakat. Saya juga masyarakat yang merasa ditipu, yang merasa dibodohkan oleh mereka. Tolong kami juga dilindungi yang seperti ini. Oke, baik, saya langsung ke Pak Fahri. Pak Fahri, Anda melihat apakah memang selama ini aspirasi dari para akademisi ini diabaikan oleh pemerintah sehingga muncul terus seruan-seruan dari akademisi seperti ini, Pak Fahri? Iya, saya tidak tahu ya, aspirasi yang disampaikan oleh para akademisi ini apakah diperjuangkan melalui saluran-saluran konstitusional, saluran-saluran formal yang ada di berbagai forum pengadilan ataupun lembaga-lembaga otoritatif, ataukah memang cuma seruan-seruan yang disampaikan di mimbar-mimbar kampus. Ini masalah. Sehingga dengan demikian mekanisme koreksi yang sebenarnya sudah disiapkan oleh negara itu kalau tidak digunakan atau tidak didaya gunakan itu kadang-kadang itu menjadi sulit. Ya, jadi saya kira misalnya seruan-seruan yang disampaikan ini kan masih berkaitan dengan sengkarut pemilu yang selama ini terjadi. Banyak soal sebenarnya, banyak hal yang sebenarnya bisa kita lihat satu-satu. Tapi pertanyaannya bahwa sejauh ini saya tidak pernah melihat misalnya Saudara Zainal Arifin Mokhtar misalnya mengajukan satu persoalan hukum di Mahkamah Konstitusi atau di lembaga-lembaga otoritatif misalnya. Daripada misalnya mengajukan atau mendorong agar orang-orang misalnya melakukan satu peradilan jalanan misalnya, atau satu perbuatan yang bersifat egerechten, perbuatan-perbuatan main hakim sendiri, itu saya kira itu sangat jauh dari spirit kita sebagai sebuah negara hukum. Nah, ini juga tanggung jawab moral akademik sebenarnya yang ada pada masing-masing orang tentunya. Kita tidak boleh berfrustasi seperti itu. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang melihat situasi saat ini, ya, iklim dan atmosfer demokrasi ini seolah-olah seperti besok ini mau kiamat gitu ya. Tanpa harus kita mendayagunakan berbagai upaya-upaya kritis, berbagai ruang-ruang yang sebenarnya telah disiapkan oleh konstitusi untuk harus kita luruskan persoalan-persoalan itu. Jadi memang ini tanggung jawab kita semua sebagai akademisi untuk bagaimana melakukan upaya-upaya korektif terhadap jalannya pemerintahan dan jalannya negara. Tapi tentunya kan ada adabnya juga gitu kan. Ada mekanisme, ada saluran-saluran yang sebenarnya telah diberikan tentunya. Ada kanal-kanal penyelesaian dan aspirasi itu bagaimana bisa disampaikan tentunya. Nah, ini kalau saya melihat ini terlalu apatis gitu ya. Jadi baiknya kita kembali kepada kitah dasar kita dalam bernegara ini. Komponen kampus ya, masyarakat ilmiah tentunya punya peran yang cukup signifikan. Kita mainkan peran-peran konstruktif ini dengan cara-cara yang tentunya juga dibenarkan secara hukum tentunya. Jadi sebenarnya aspirasi itu sangat baik ya. Aspirasi ya, pikiran-pikiran kampus itu juga harus kita tampung sebagai sebuah sebagai sebuah koreksi, sebagai sebuah masukan yang konstruktif tentunya. Kalau memang misalnya seruan itu harus kita memperbaiki tata kelola pemilu kita, berarti seruan itu, aspirasi itu kita arahkan untuk bagaimana undang-undang pemilu itu diperbaiki tentunya.
Tapi kalau andaikan seruan-seruan itu bersifat korektif terhadap jalannya tata kelola pemerintah, tata kelola pemilu saat ini, baiknya kita mendayagunakan lembaga-lembaga otoritatif yang ada saat ini. Sekarang misalnya kita berbicara tentang pemilu. Sengkarut masalah ini belum pernah diuji sampai dengan saat ini di Mahkamah Konstitusi. Kita masih menunggu tanggal 20 akan disahkan suara sah nasional, dan setelah itu semua pihak punya hak untuk mempersoalkan itu ke Mahkamah Konstitusi. Fase ini saat ini kita lagi menunggu nih, bahwa memang nanti akan terbukti atau tidak. Apakah mahkamah bisa mendeklarkan adanya satu pelanggaran hukum yang sistemik sebagaimana yang didalilkan selama ini oleh semua pihak, ataukah seperti apa? Jadi saya berpikir coba kita menunggu semua itu, kita bersabar sedikit untuk memahami dinamika dan mekanisme tata negara yang saat ini sedang berproses, sedang berjalan, sembari kita mengajak orang-orang misalnya untuk bagaimana menyampaikan pikiran-pikiran kritis itu secara lebih konstruktif tentunya. Jadi saya barangkali mungkin sedikit kontra dengan narasi untuk barangkali karena aspirasi tidak diakomodir oleh pemerintah, lalu kita menggeser gerakan kita ini menjadi gerakan jalanan, padahal hakikat daripada negara hukum itu dibentuknya institusi pengadilan itu untuk apa? Untuk memindahkan perdebatan jalanan menjadi perdebatan yang jauh lebih beradab dalam ruang sidang tentunya. Menurut Anda harus melalui lembaga-lembaga otoritatif tadi ya, seperti itu ya Pak Fahri. Nanti saya akan ke Prof. Kunchoro, tapi kita harus jeda dulu pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Prime Time News. Memberikan ataupun menyalurkan aspirasi ataupun petisi, Prof. Kunchoro melihatnya seperti apa, Prof? Oke, Pak Fahri, Pak Hamid, yang hanya dilihat yang dari luar. Kita itu juga melakukan pendekatan agar ini misalnya masuk di angket. Tetapi isu yang terjadi, kenapa tidak ke MK? Gitu. Karena kita sudah semacam distrust terjadi di sana. Ada lembaga-lembaga yang kita sudah tidak boleh tidak percaya kalau kita melihat seperti ini. Kalau kita seperti ini, di sana kemudian lapor tidak dipercaya, justru nanti risikonya lebih berat lagi. Lawang kita sudah lapor Pak Jokowi tahu, itu hanya mengatakan itu hak demokrasi, gitu. Tetapi tidak dirubah sama sekali. Itu yang paling tinggi aja udah seperti itu, gitu loh. Kemudian memanfaatkan lembaga-lembaga yang lembaga yang netral, tapi justru mereka melakukan hal itu. Bahkan yang terjadi di Jakarta, saya monitor dari Jogja, kelompok yang ingin mengajukan hak angket, justru ada kelompok yang menentang, gitu loh. Itu apa itu? Menentang itu kenapa? Diselenggarakan seperti itu. Kenapa harus menentang? Sehingga sekali lagi, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya legal, formal. Tapi kita melihat juga situasi. Karena sekali lagi, ada pembenaran-pembenaran. Sekarang misalnya Bawaslu, mereka mengatakan tidak ada yang tersistematis. Apakah sudah diteliti? Sudah dilaporkan di sini? Tapi mereka sudah menyatakan tidak ada yang pelanggaran yang tersistematis seperti itu. Langsung kenapa judging seperti itu? Tipuan lagi, baru saja KPU ternyata kerjasama dengan Alibaba. Semakin hari semakin banyak kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan sengaja seperti menabrak dari hukum. Itu yang menjadi persoalan dari kami. Sehingga Prof. dari Kunchoro, kami, apakah Anda masih percaya aspirasi dari akademisi masih akan didengar oleh pemerintah, Prof? Loh, kalau tidak dengar itu kewajiban kami. Kewajiban kami untuk menyuarakan itu. Untuk mendidik ini paling tidak, kalau kita keluar seperti ini, mendidik pada rakyat. Gitu. Membuat rakyat terus sadar bahwa kalian itu dibodohi. Karena tugas kami itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kami itu adalah sebagai benteng etika. Gitu. Itu tugas kami. Baik, Prof. Fahri, artinya ke depan ini tadi kalau saya ambil poinnya dari Prof. Kunchoro, ke depan akan masih ada petisi-petisi ataupun seruan-seruan dari akademisi seperti ini, Prof. Pak Fahri. Menurut Anda sebenarnya apakah memang demokrasi kita ini mengalami kemunduran, bahkan mungkin sudah berada di titik nadir begitu sehingga gerakan bahkan gagasan sampai turun ke jalan ini kembali muncul, Pak Fahri? Ya, ini kan konsekuensi dari kita sebagai sebuah negara demokrasi ya seperti ini. Mimbar-mimbar kampus menjadi bebas menyampaikan apapun, menyampaikan berbagai produk kajian-kajian yang mereka sampaikan. Ini harus kita pandang sebagai bagian dari konsekuensi demokrasi kita sedang jalan. Hari ini kalau kita berada pada satu demokrasi yang sudah berada pada persimpangan jalan, atau misalnya ada
saya kira mungkin kampus tidak sebebas ini. Itu salah satu yang harus saya mau katakan, bahwa memang atmosfer kebebasan yang kita dapatkan saat ini adalah memang kita berdemokrasi dalam situasi yang sangat baik ya, sangat kondusif tentunya, sehingga ruang-ruang demokrasi, ruang-ruang aspirasi ini tentunya masih semakin terbuka lebar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menanggapi yang disampaikan oleh Prof Kuncoro tadi. Ya, seolah-olah begini, bahwa misalnya segala pengaduan, segala petisi, aspirasi yang sudah dikemas sedemikian rupa itu disampaikan kepada berbagai pihak tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Atau misalnya ketika mau mendorong untuk angket, ada kelompok yang misalnya anti atau kontra terhadap angket itu. Saya berpendapat bahwa itulah kita dialektika demokrasi memang demikian. Dialektika demokrasi itu pasti ada pro kontra. Adu gagasan ya, adu analisis ketajaman berpikir dari satu kelompok pada kelompok yang lain. Biarlah kita menikmati itu sebagai masyarakat kampus. Bahwa misalnya begini, persoalan angket dengan segala pro kontranya, persoalan angket saat ini dengan segala plus minusnya, kita harus tampil sebagai orang yang mampu meyakinkan bahwa angket ini merupakan suatu instrumen efektif misalnya untuk menyelesaikan ini. Dan itu harus diperjuangkan secara terus-menerus. Begitupun dengan kelompok yang kontra tentunya. Misalnya bahwa ini ketika akademisi mengalami distrust kepada lembaga-lembaga otoritatif, ini apa dampaknya ke depan? Apalagi petisi-petisi ataupun seruan-seruan ini bisa terus terjadi begitu, singkat saja, Pak Hamid. Di negara-negara demokrasi semuanya punya gejala yang sama, persoalan adanya distrust, persoalan adanya semacam krisis kepercayaan dan segala macam, itu hal yang biasa saja. Tapi sebagai sebuah negara tentunya ini harus dijalankan tinggi, tapi hanya dianggap sebagai hak demokrasi. Ini apakah tidak kebangetan, tidak didengar, gitu loh. Mereka melakukan seperti itu saja. Oke, baik. Matur nuwun. Baik, terima kasih Prof Kuncoro. Pak Fahri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara Juru bicara Timnas Amin, Refli Harun, kemudian pakar hukum tata negara sekaligus wakil komandan bidang hukum dan advokasi TKN Prabowo Gibran, Dr. Fahri Bahmid, dan juga guru besar hukum tata negara Universitas Pajajaran, Prof. Susi Dwi Haryanti. Selamat sore Prof. Susi, Pak Fahri, Bang Refli. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik. Oke, semuanya sudah bergabung. Saya ke Pak Fahri dulu. Pak Fahri, kenapa ketika rencana pengguliran angket itu mendekati kenyataan, narasi penolakan justru kian kencang? Bukankah angket itu diperlukan untuk menjawab tuduhan intervensi pemerintah selama proses pemilu ini? Sebenarnya bukan resisten terhadap diskursus ataupun upaya untuk melakukan salah satu instrumen konstitusional yang dimaksud adalah angket. Tetapi pada dasarnya adalah hemat kami ini tidak proporsional dan nanti cenderung tidak realistis gitu ya. Nanti kita lihat aja hasil akhir nanti angket ini tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang diciptakan adalah kekisruhan dan yang diciptakan adalah perdebatan yang tidak berkesudahan. Akhirnya energi bangsa kita lalu mau dibawa kemana? Yang ketiga, orientasi daripada hak angket ini secara tradisional ini menjadi satu tradisi ketatanegaraan sebenarnya yang kita adopsi dari sistem parlementer ya, parlementer dari dipraktekkan di Inggris dan kemudian pertama kali diadopsi di Amerika Serikat dan akhirnya negara-negara demokrasi di dunia ini menggunakan itu sebagai salah satu rujukan ketatananegaranya, salah satunya adalah Indonesia. Tetapi kita ingat bahwa hak angket ini akan berujung kepada bagaimana adanya pertanggungjawaban politik yang dilakukan atau diremove kepada salah satu pejabat publik, entah menteri, entah presiden, entah siapa. Dan itu tidak akan berkesudahan gitu ya. Oke, sampai di situ dulu ya, Pak Fahri ya. Oke, coba kita dengarkan dulu tanggapan dari Bang Refli Harun. Bang Refli, kalau dinilai bahwa hak angket itu tidak akan realistis, tidak jelas tujuannya dan justru akan menimbulkan kegaduhan politik, pendapat Anda bagaimana? Ya, itu kan omongan Pak Hari, Presiden dalam hal pembagian bansos misalnya. Kemudian kalau pelaksanaan undang-undang, kita lihat apakah Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga memunculkan atau menimbulkan pemilu yang jujur dan adil atau pemilu berjuril yang konstitusional, kan begitu. Jadi lucu kalau kita kemudian mengatakan seolah-olah kita mengkhawatirkan angket tidak akan berkesudahan, sementara kecurangan-kecurangan di depan mata itu tidak mau kita selesaikan baik secara politik maupun secara hukum. Karena saya mengatakan ya, tidak semua hal itu bisa diselesaikan melalui jalur biasa, maksudnya jalur Bawaslu, jalur MK. Ada hal-hal lain yang barangkali harus dilakukan, diselesaikan melalui jalur politik. Dan jangan lupa, angket ini bukan
kepentingan paslon 01 atau 03 as it is, tetapi ini adalah kepentingan masyarakat banyak. Yang bicara mengenai kecurangan pemilu, ini tidak hanya pasangan calon, tetapi masyarakat, ya, kemudian NGOs, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Terbukti dengan aspirasi yang mereka sudah sampaikan, termasuk aspirasi di jalan misalnya. Jadi sama sekali justru menurut saya angket ini akan menjadi kanalisasi ketimbang kemudian orang berimajinasi dan bergerak sendiri-sendiri tidak jelas. Tetapi kalau ada kanalisasi di MK, di Bawaslu, di DPR, maka kita justru lebih beradab sebagai bangsa, dan ini ujian ketatanegaraan kita. Kalau kita ngapain ada hak angket ada di konstitusi kita, ketika kemudian mau dilakukan tiba-tiba ada orang yang takut. Ya, baik. Oke, sudah kami tangkap ya, ada dua pendapat yang berbeda nih, Prof. Susi. Ada dua pendapat yang berbeda soal efektivitas hak angket. Satu menilai perlu, satu menilai tidak perlu. Bagaimana menurut Prof. Susi? Pandangan Anda bagaimana? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, ingin mengingatkan bahwa sejarah pemikiran kenegaraan sejak zaman dahulu itu sesuai dengan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai salah satu adalah fungsi pengawasan. Dan pengawasan terhadap siapa? Yaitu antara lain pengawasan terhadap pemerintah. Karena tujuannya itu adalah melimitasi kekuasaan pemerintahan. Dan pengawasan terhadap pemerintah itu menurut pasal 72 Undang-Undang MD 3 yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan terhadap APBN, dan pelaksanaan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, ketika banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan, tadi seperti Bang Refli mengatakan bahwa hak angket itu kan adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang bersifat strategis yang dinilai itu memberikan dampak terhadap masyarakat, kemudian bangsa dan negara, dan diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat seperti ini, dalam konteks seperti ini, kita tahu bahwa sekarang bagaimana rakyat itu sulit mendapatkan beras, kalaupun ada harganya sangat melambung. Nah, boleh dong rakyat kemudian bertanya, bagaimana sekarang sikap DPR terhadap fakta seperti ini? Apakah ada kebijakan, apakah ada pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyimpang yang menyebabkan ini semua? Oleh karena itu menurut saya pada tempatnya lah sekarang, pada waktunya lah sekarang ini DPR kemudian harus merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Apakah benar kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis itu yang kemudian memberikan dampak yang diduga bertentangan? Dan meresponnya itu dengan hak angket, Prof. Susi? Bagaimana? Dan meresponnya itu dengan menggulirkan hak angket kah? Iya, ini karena apa? Karena DPR harus melaksanakan fungsi pengawasan. Baik. Karena hak angket itu kan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang tadi yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dan pengawasan itu kan pengawasannya pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan. Oleh karena itu angket itu menjadi salah satu fungsi, salah satu hak yang dapat digunakan oleh DPR untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi DPR itu dalam pandangan saya, dalam tanda kutip saya mengatakan DPR itu wajib untuk melaksanakan hak angket, untuk merespon pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu sudah banyak berbicara, akademisi sudah banyak berbicara. Sekarang saatnya DPR yang berbicara untuk merespon hal-hal yang terjadi belakangan ini. Oke, jadi hak angket sebetulnya adalah kesempatan yang baik buat DPR untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kecurigaan-kecurigaan yang muncul dari masyarakat terkait dengan kecurangan pemilu dan sebagainya. Pak Fahri, bagaimana respon Anda? Boleh kita jawab nanti. Pak Fahri, Bang Refli, dan juga Prof. Susi, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Prime News akan kembali. Kembali, pemirsa, Pak Fahri kembali ke Anda. Bukankah hak angket itu adalah kesempatan yang baik buat pemerintah, apalagi buat Presiden Jokowi untuk membersihkan namanya dari tudingan-tudingan intervensi pemilu, Pak Fahri? Bukan persoalan baik buruknya, tapi bagi kami sebenarnya hak angket itu ibarat menembak nyamuk dengan meriam gitu ya. Jadi sebenarnya sangat tidak proporsional, itu yang saya katakan tadi sejak awal itu sangat tidak proporsional. Karena kenapa nanti akhirnya memicu perdebatan-perdebatan yang tidak berkesudahan. Jadi
Kenapa sampai dalam kerangka hukum pemilu kita ini sudah mengatur tentang alur penyelesaian sengketa dan seterusnya itu harus dengan limit time. Jadi sangat limitatif gitu ya. Sangat limitatif itu artinya jangan sampai bergeser atau keluar daripada kaidah-kaidah konstitusi yang telah ditentukan. Jadi kita ini nanti berkonflik bersengketa ya, sampai dengan nanti pada akhirnya ditetapkan menjadi salah satu keputusan secara nasional agar pemimpin-pemimpin bangsa ini akan dilantik pada waktu yang ditentukan. Karena memang pikirannya seperti itu. Jadi grand design ketatanegaraan kita memang demikian itu. Dalam konstitusi mengatur seperti itu. Jadi kalau angket ini ibarat operasi sesar gitu. Jadi persoalan sengketa ini kita bawa ke ranah politik. Tapi pada akhirnya nanti persoalan sengketa ini akan selesai juga berujung di Mahkamah Konstitusi, dan pada akhirnya presiden terpilih akan ditetapkan baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh Mahkamah Konstitusi kalau andaikan nanti para pihak ini mempersoalkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi angket tidak akan selesai, karena angket itu nanti berujung kepada bagaimana mencari pertanggungjawaban, siapa yang akan dipertanggungjawabkan, siapa yang akan ditarik menjadi pihak ya, menjadi objektum litis daripada persoalan ini, apakah KPU, apakah pemerintah, itu kita tidak tahu. Karena sampai dengan detik ini pun kita belum membaca salah satu dokumen angket ini apa yang mau diangketkan. Apakah pemerintah dalam hal ini presiden yang mau dijadikan angket, objek angket, ataukah KPU selaku penyelenggara sebagai lembaga independen yang akan mau diangketkan. Ini tidak jelas sampai dengan saat ini. Sehingga dengan demikian kita tidak tahu bobot angketnya ini mau diarahkan kemana, orientasinya seperti apa. Kira-kira seperti itu, masih sangat abstrak dalam pikiran kita ini apa yang mau diangketkan. Kalau mengenai yang menyangkut dengan sengketa, itu jalurnya di Mahkamah Konstitusi, bukan di DPR. Karena DPR juga tidak akan bisa mengambil satu konklusi hukum untuk apakah pelanggaran terjadi karena faktor ini dan itu tidak ada. Karena terjadi perdebatan politik yang tidak berkesudahan. Akan terjadi perdebatan politik yang tidak berujung, kemudian tidak jelas yang nanti akan menjadi objeknya apa dari hak angket ini, Bang Refli. Siapa bilang tidak berkesudahan gimana? Angket itu sendiri nanti panitia angketnya ya, atau pansus angketnya itu dibatasi masa kerjanya selama 60 hari. Jadi kalau misalnya dibentuknya tanggal let's say 10 Maret, ya Maret, April, Mei, 10 Mei selesai. Jadi terlalu berlebihan mengatakan tidak berkesudahan. Orang ada waktunya kok, ada time frame-nya. Itu satu. Yang kedua, sekali lagi ya, ini kan division of labor. Kita bicara fungsi masing-masing kelembagaan, tidak zero sum game. Jadi kalau misalnya MK nanti menyidangkan sengketa atau perselisihan hasil pemilu, silahkan saja. Dengan logikanya, dengan prosedurnya, dengan time frame-nya 14 hari kerja, tidak ada masalah. Tetapi angket juga bisa bekerja untuk paling tidak ya memberikan masukan-masukan. Kalau seandainya ada pelanggaran hukum, ya tentu akan direkomendasikan ke penegak hukum. Kalau ada masukan untuk memperbaiki governance pemilu, why not? Walaupun nanti DPR akan berganti, tapi DPR tetap mendapatkan semacam masukan. Itu satu. Yang kedua, tadi menarik mengatakan bahwa ini nembak nyamuk dengan meriam. Loh, kecurangan pemilu ya, yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat dibilang cuma nyamuk. Gitu. Ini soal besar bangsa, soal integritas pemilu itu salah satu agenda besar. Sekali lagi saya menggarisbawahi, yang mempersoalkan ini kan tidak hanya 01 dan 03, ya, tapi juga banyak masyarakat, kecuali tadi. Halo, Bang Refli. Sekarang itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau sekarang audionya agak terputus, Bang Refli. Coba lihat sikap-sikap perguruan tinggi dan lain sebagainya. Kan ini kan dimulai dari sikap istana atau Presiden Jokowi yang pertama ingin 3 periode. Ketika itu kemudian tidak diakomodir oleh partai terbesar, ingin perpanjangan masa jabatan, tidak diakomodir juga, pengunduran jadwal pemilu, tidak diakomodir juga, menyusulkan anaknya menjadi wakil presiden. Jadi soal-soal seperti ini lalu kemudian deployment bansos dan lain sebagainya. Nah, soal-soal seperti ini tidak bisa dikecilkan persoalan-persoalan seperti ini, Pak Fahri. Coba dijawab dulu oleh Pak Fahri. Ini dilihatnya sebagai sesuatu yang urgen sekali, Pak Fahri. Iya, Bang Refli terlalu skeptis sebenarnya dalam memandang persoalan yang terjadi saat ini ya. Sengkarut masalah yang terjadi saat ini, urusan pemilu yang sangat technicality, itu kita mencoba untuk membawa ke isu yang sangat besar, yaitu angket yang nantinya akan menguras energi bangsa ini. Saya katakan begini, tadi tidak sesederhana yang disampaikan oleh Bang Refli itu, bahwa memang betul dalam undang-undang itu sendiri, Undang-Undang MD3, kemudian Peraturan DPR 1 2020 tentang tata tertib, itu dibatasi waktu 60 hari untuk angket memberikan review, memberikan laporan hasil kerjanya seperti apa.
Tapi pertanyaannya kemudian adalah apakah sampai pada saat paripurna DPR dari hasil kerja angket itu cuma hanya sampai di situ, tanpa harus adanya satu tindakan-tindakan administratif, tindakan-tindakan ketatanegaraan lebih lanjut untuk bagaimana menyikapi hasil angket itu sangat berkepanjangan. Yang kedua, saya katakan begini, kenapa sampai nanti berkepanjangan? Saya katakan begini, kenapa sampai nanti berkepanjangan? Angket ini tidak monoton dari pihak yang kira-kira dalam pikirannya itu cuma hanya berkepentingan dengan angket ini saja. Tetapi angket itu dalam panitia itu sendiri harus mencerminkan, merepresentasi seluruh fraksi yang tentunya secara perdebatan, secara pikiran tentunya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Dan itu yang nantinya pada akhirnya menjadi persoalan yang tidak akan berkesudahan. Itu seperti itu. Prof. Susi. Ditahan dulu ya Pak Fahri ya, saya berikan waktu dulu ke Prof. Susi untuk menjawabnya. Apakah dari segi kalau ada persoalan limitasi waktu, kemudian juga bagaimana apakah angket ini akan menjadi melebar kemana-mana, berperdebatan yang tidak berkesudahan, apakah itu bisa menjadi hambatan-hambatan yang pada akhirnya ya sudahlah tidak usah menggulirkan hak angket? Saya mengatakan bahwa semua hal itu kan ada prosedurnya, dan di dalam Undang-Undang MD3 itu sudah diatur secara jelas, yaitu tadi yang disampaikan oleh Bang Refli, yaitu 60 hari. Nah, tadi Dr. Fahri mengatakan, tapi setelah itu apa? Nah, jangan kemudian ketika kita berandai-andai, kemudian pengandaian-pengandaian yang kita gunakan itu menutup keinginan rakyat. Karena kita harus ingat bahwa anggota DPR itu menjalankan fungsi representasi rakyat. Kami tidak ingin anggota-anggota DPR itu menjalankan fungsi sebagai partisan. Jadi buktikan sekarang bahwa Anda memang layak dianggap sebagai representasi. Kalau kita baca di dalam penjelasan umum Undang-Undang MD3, keberadaan Badan Perwakilan Rakyat dengan berbagai fungsi dan haknya itu, yaitu dalam rangka menjalankan check and balances yang diselenggarakan atau dilandasi berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu kami ingin pemerintahan yang bersih, dan itu antara lain juga menjadi tugas dari DPR sebagai representasi rakyat. Dan ini juga sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi sebagai lembaga perwakilan rakyat. Nah, jadi jangan dikecilkan ini keinginan untuk rakyat mendorong pelaksanaan hak angket, dikecilkan hanya untuk kepentingan. Nanti kita lanjutkan lagi, Prof. Susi, mohon maaf tapi kita harus jeda sejenak untuk mengikuti azan maghrib nanti. Kalau secara teknis sekarang kita bicara, Prof. Susi, seberapa rumit sebenarnya menyusun dokumen pengajuan hak angket, siapa saja nanti yang akan menjadi objek angket, apakah itu semua sangat rumit? Ya, kalau kita kembali kepada Undang-Undang MD3, di mana di dalamnya sudah diatur syarat-syarat untuk mengajukan usulan hak angket, yaitu minimal paling sedikit 25 orang berasal lebih dari satu fraksi. Nah, kemudian ada lagi nanti akan dibawa lagi. Tetapi sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa objek angket itu adalah pemerintah, eksekutif, bukan KPU. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Fahri ketika menyinggung mengenai mengenai sengketa, angket ini nggak ada kaitannya sama sengketa. Tetapi angket ini adalah untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis yang kemudian memberikan dampak, dan kebijakan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa ketika terjadi semua ini, maka biarkanlah alternatif-alternatif itu tetap terbuka. Tidak perlu kemudian ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa nanti angket akan menimbulkan kaos dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu adalah rakyat yang meminta supaya DPR itu bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsinya. Nah, apakah kemudian itu menjadi rumit? Kalau di dalam sebuah aturan itu sebetulnya tidak terlalu rumit, tetapi kan itu bisa menjadi rumit kalau ada kepentingan-kepentingan politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan rakyat banyak. Tadi saya katakan, rakyat sekarang pada menjerit beras itu di mana-mana sulit, dan kalaupun ada harganya mahal. Nah, boleh kan rakyat kemudian bertanya-tanya, apakah ini juga ada kaitannya dampak dari bansos tersebut? Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan, partai politik jangan dong hanya melaksanakan fungsi-fungsi rekrutmen politik, hanya melaksanakan fungsi-fungsi yang hanya berkaitan
berkaitan dengan pengisian jabatan. Tapi sekarang partai politik itu harus melaksanakan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya fungsi aspirasi, fungsi agregasi kepentingan, dan kepentingan siapa? Yaitu kepentingan rakyat banyak. Jadi demokrasi itu jangan hanya berhenti di bilik suara. Demokrasi itu tidak berkaitan dengan pencoblosan. Jadi sesuatu hal yang sebetulnya bisa diselesaikan dan sudah diatur, tidak rumit, akan menjadi rumit kalau memang pelaku-pelakunya memang tidak mau melaksanakan itu. Dan pelaku-pelaku itu adalah anggota-anggota DPR yang notabene adalah dari partai politik. Jadi kalau saya berpandangan, ketika partai politik itu terlalu mengedepankan kepentingan politiknya untuk duduk di dalam kekuasaan, maka dalam pandangan saya apakah sudah layak itu dianggap sebagai partai politik? Jangan-jangan dia adalah partai yang sebetulnya memang hanya didirikan hanya untuk kepentingan tertentu saja, bukan untuk kepentingan rakyat. Salah satu saja yang bisa menjadi contoh Pak Fahri adalah soal politisasi bansos, dugaan politisasi bansos. Tidakkah angket ini menjadi forum yang sangat baik untuk bisa membuktikan apakah bansos yang selama ini dibagi-bagikan dengan anggaran yang meningkat sangat drastis di tahun 2024 itu ada kaitannya atau tidak dengan keberpihakan Presiden Jokowi untuk memenangkan pasangan tertentu? Bukankah ini adalah kesempatan yang baik untuk membuktikan itu? Iya, bansos itu kan berkaitan dengan agenda strategis pemerintahan ya. Itu sangat kaitan eratnya dengan persoalan tata kelola pemerintahan. Silahkan saja kalau itu mau ditanyakan atau itu yang mau difokuskan menjadi instrumen angket ini. Karena saya katakan sejak awal sampai dengan detik